Skuad Garuda Senior akan menatap laga krusial kontra Arab Saudi besok malam di Stadion GBK Senayan. Indonesia dituntut tak lagi kehilangan poin penting demi lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu seperti apa kans Garuda? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola nasional Justinus Laksana atau Coach Justin. Selamat malam, Coach. Selamat malam. Ya, Coach. Bagaimana nih peluang Indonesia meraih poin penuh besok melawan Arab Saudi? Apa yang harus dilakukan oleh Sintayong untuk memastikan skuad Garuda ini bisa meraih poin maksimal besok? Saya nggak seoptimis para fans tadi ya. Dalam arti kita sudah bermain 5 kali meraih 0 kemenangan. Dan kebetulan baru sekitar sejam yang lalu saya lihat statement dari Kelvin Verdong di mana dia mengatakan ya memang belum ada chemistry yang optimal antar pemain. Ya wajar, karena kalau Anda dari kecil sudah bermain dengan 4-3-3, itu adalah budaya sepak bola Belanda dan mayoritas yang bermain adalah pemain yang besar, lahir dan besar di Belanda, di mana mereka diajarkan untuk menyerang. Mendadak mereka disuruh main lebih bertahan, oke? Itu bisa kalau waktunya panjang, mereka pelan-pelan bisa adaptasi. Masalah kita nggak ada waktu. Kita sudah diberi 5 pertandingan di mana performa kita kurang, terus masih ada 3 match antara rank 2 dan rank 6, hanya selisih 3 poin. Kita harus sapu bersih. Sapu bersih itu kan di atas kertas. Realitanya gimana? Saya nggak begitu yakin dengan sistem dengan Sintayong. Kalau Sintayong menekankan permainan kita berdasarkan defense oke. Faktanya adalah kita sudah kebobolan 9 gol, cetak 4 gol. Jadi setelah 5 pertandingan ada yang salah dong. Kalau saya nggak dirubah ya, saya nggak seoptimis fans tadi. Kecuali ada perubahan. Karena kita lihat berdasarkan match Jepang dan match-match sebelumnya, Rafael Struijk ini terlalu bekerja keras untuk ke depan. Crossing dari Kevin Dix nggak nyampe karena jarak yang dia tempuh itu terlalu jauh. Jakub Sayuri menlurus di sayap kanan, dia mau crossing nggak ada temannya. Karena pemain depannya harus terlalu bertahan. Jadi semoga Sintayong juga lihat 5 pertandingan itu nggak begitu berjalan. Nah ini harus dirubah. Harus ada surprising elemen melawan Saudi. Apakah pemain Saudi lebih bagus? Enggak. Ya. Tapi mereka lebih kompak. Karena ya sekali lagi kalau Anda 24 tahun tiap hari makan rawon, mendadak suruh makan sosis, bukan nggak enak, enak-enak aja, tapi nggak optimal. Sama kayak di sini. Cuman saya nggak yakin Sintayong mau merubah sistemnya. Kemungkinan besar tetap 3-4-3, tapi ya mohon minimal strike lah, dibiarin ke depan, jangan suruh dia kayak pelari maraton gitu. Baik, jadi perlukah Sintayong ini mengganti satu line up Garuda kontra Arab Saudi besok? Mengingat juga nggak ngaruh line up, karena kalau kita lihat kualitas pemain kita ya so-so aja. Pemain kita ini kan tier 3, tier 4, tier 5 Eropa, oke? Artinya kualitasnya tidak sebagus contoh timnas Jepang. Ya. Pemain Arab ya sama aja kualitasnya. Cuman kalau kita melihat pergantian pemain, kualitas di bench ya so-so aja, nggak lebih bagus. Baik. Yang harus dirubah adalah sistemnya, bukan pemainnya. Baik, tapi Anda melihat dengan waktu yang cukup mepet, mungkinkah Sintayong nanti akan berubah sistem tersebut? Dan juga Coach mengingatnya ada Eliana Renders yang belum juga dipercaya Sintayong untuk tampil, dan ini juga menjadi trending topik di mana Eliano ini didukung untuk main besok oleh para supporter. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Mungkinkah Eliano akan diturunkan besok, Coach? Eliano juga lucu. Ini saya kasih contoh. Ivar Jenner, Anda tahu, Ivar Jenner sering jadi starter. Ivar Jenner main di mana? Di FC Utrecht kedua, Jong FC Utrecht. Dia main di divisi 2. Itu pun sering jadi cadangan di divisi 2. Sementara Eliano main di FC Zwolle, divisi utama Belanda. Walaupun cadangan tetap bisa masuk divisi utama. Oke, tim utama PEC Zwolle, FC Zwolle. Nah sekarang artinya secara kasta Eliano ini kan di atas Ivar Jenner.
Ivar Jenner yang di divisi 2 aja sering jadi starter. Bisa Sintayong mengeluarkan statement bahwa pemain kayak Hoki, Egy, Witan bisa masuk di bangku cadangan sementara Emiliano dicoret dengan alasan ya dia kurang bagus lah, kasarnya begitu. And absurd. Masa iya pemain divisi utama Zwolle di Liga Belanda, Liga nomor 6 di Eropa, kalah bersaing sama pemain Liga 1? Iya kan nggak masuk akal. Tapi ini memang pilihan pelatih. Ya kita mau ngomong apa? Ya. Untuk saya, whatever pelatih punya hak prerogatif untuk menurunkan pemain. Baik. Make sure you perform. Baik, ya saya sepakat dengan Anda. Kita sama-sama sepakat bahwa sistem permainan ini artinya harus diubah. Namun Coach, pertandingan besok kontra Arab Saudi sudah di depan mata. Indonesia minimal butuh 10 poin tambahan untuk setidaknya ini menduduki peringkat 4 klasemen. Dan mungkinkah nih hitung-hitungan ini terwujud, Coach? Nggak perlu. Kita punya tiga poin ya. 3 home match lawan Saudi, Cina, Bahrain. Kalau ini 3-3 menang, feeling saya kita akan lolos. Nggak perlu 10 poin. 9 poin cukup. Kenapa? Karena di luar Jepang, tim ini sama rata semua. Setelah 5 pertandingan, perbedaan rank 2 sama rank 6 itu cuma 3 poin. Artinya sama rata. Kita cetak 4 gol. Saudi, Bahrain baru cetak 3 gol. Mereka juga sulit cetak gol. Jadi akan terjadi banyak serinya. Jadi 10 poin untuk saya enggak. Saya bilang 9 poin cukup. Kembali lagi, sorry, yang belum saya jawab tadi pertanyaan Anda soal apakah dalam waktu dekat bisa merubah sistem. Sistem yang dirubah adalah bukan dari sistem yang baru ke sistem yang lain, tapi sistem yang baru kembali ke habitatnya. Kembali ke sistem di mana Pak mayoritas pemain yang bermain sudah biasa bermain, yaitu 4-3-3. Di Belanda dari umur 6 tahun sampai senior selalu main 4-3-3. Jadi saya paham kenapa Kelvin Perdo mengatakan belum ada chemistry. Karena para pemain masih kagok. Yang biasa bermain dengan 3 back adalah Rizky Ridho sama Jay Itzes. That's it. Yang lain nggak biasa. Apakah mereka bisa? Tapi nggak sekarang, butuh waktu lama. Sementara kita nggak punya waktu. Baik, Coach, realistis saja kemungkinan besok berapa gol yang akan tercipta menurut Anda? Ya, ini kembali kepercayaan diri pemain ya, dan kepercayaan pemain terhadap pelatih. Ini yang kita nggak pernah tahu. Pada saat pemain udah sedikit give up dengan sistem ini, nah ini yang bahaya. Tapi kalau pemain percaya dengan sistem pelatih, sinergi antara pelatih dan pemain, nah ini baru saya bilang mereka bisa punya peluang lah. Hanya peluang akan jangan suruh lari kiri kanan. Ujung-ujungnya pada saat kita counter yang selalu lewat sayap, nggak ada pemain di depan. Itu yang susah. Baik. Coach, bila timnas gagal meraih target lolos ke Piala Dunia nih, apa yang seharusnya diambil oleh Ketua Umum PSSI yang kita tahu bahwa beberapa kali dirinya mengatakan bahwa akan mengevaluasi besar-besaran pasca kemarin kalah kontra Jepang. Dan juga bagaimana kita menghadapi tekanan supporter yang begitu masif menurut Anda? Oke, gini. Saya flashback sedikit ya. Pada saat Piala Dunia, jatah Asia hanya 5. Seandainya 5, saya bilang 0 peluang lolos, oke? Ternyata dengan format baru bertambah jadi 9 tambah 4. Saya bilang 30% lolos. Sambil berjalan, datanglah pemain hebat semua. Martin Paes, Mace Hilgers, sekarang Dix, Hai dan lain-lain. Saya naikkan ke 40%. Terus saya nonton, sehebat apa sih Australia, Jepang, Bahrain, dan Cina? Ternyata nggak hebat. Sama sekali nggak hebat. Jadi, berdasarkan situasi yang ada, saya bilang bukan lolos, tapi saya setuju dengan Pak Erick Thohir, 4 besar harga mati. Kalau 4 besar nggak lolos, saya rasa Sintayong dipecat. Karena berdasarkan kualitas lawan-lawannya di luar Jepang ya, Jepangnya itu case close, sapu bersih. Tapi yang lain itu sangat bisa kita lawan kalau kita bermain dengan sistem yang benar.
ibarat gini, kualitas pemain kita ini D ya. Tugas pelatih adalah mengangkat kualitas pemain menjadi C. Oke. Yang terjadi sekarang D-nya jadi E. Karena sistemnya mereka nggak biasa. Baik. Baik. Terima kasih atas diskusinya, pengamat sepak bola nasional Justinus Laksana. Semoga kedepannya nantinya timnas Indonesia bisa membuktikan bahwa kita juga pantas untuk melaju ke Piala Dunia. Dan kita harapkan juga besok kita bisa mampu untuk merebut poin yang strategis demi mendapat harapan lolos untuk ke Piala Dunia. Selamat malam dan salam sehat selalu, Coach. Malam.